Allah beserta kita selama tahun baru 2021. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam mengawali minggu pertama kita di tahun 2021 ini dengan tetap setia datang masuk hadirat Tuhan dan bersekutu bersama. Mari kita bersama berdiam diri, kita hening, kita memulai ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang telah memimpin hidup kita dengan kasih-Nya untuk melewati hari-hari kita. Lebih-lebih di tahun 2020 yang telah kita lalui bersama di dalam kesulitan-kesulitan kehidupan yang diakibatkan oleh pandemi. Oleh karena kekuatan dari Tuhan, kita bisa melewatinya sebagaimana keadaan kita saat ini. Dan saat ini kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Kita mau memuji Dia, mengagung-agungkan Dia, Allah kita dengan puji-pujian. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita yakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara. Nats penuntut ibadah kita pada pagi hari terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 dan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama bersukacita, kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Allah untuk menghantarkan kita kepada doa pengakuan dosa kita. Dalam
Mulut kami memuji Tuhan, hati kami bersuka akan Tuhan yang telah memimpin, memberkati kami. Dan saat ini pun kami bersyukur pada Tuhan yang kembali berkenan akan kehadiran kami, yang dengan tulus hati menerima sapaan Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Dan kami bersyukur akan anugerah Tuhan yang besar, yang senantiasa membuka hati dan tangan Tuhan untuk menerima pengakuan dosa dari setiap kami, anak-anak Tuhan. Dan saat ini dengan tulus hati kami mohon kiranya Tuhan sudi, Tuhan mau mengampuni kami dari setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berkat anugerah dari Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berkat anugerah daripada Tuhan. Syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar kita juga akan masuk pada pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita kembali memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus. Shalom saudara sekalian, saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2021 ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang tahun 2020. Kami telah memasuki tahun yang baru. Berkatilah sepanjang tahun ini ya Bapa. Buatlah kami selalu berhasil dimanapun kami berada, serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini, dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberikan Roh Kudus menuntun kami semua. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, apakah Allah bisa berubah? Saya percaya setiap orang di antara kita akan berkata, oh Allah tidak berubah. Kita memang dari dulu mendengarkan pengajaran bahwa Allah tidak berubah. Betul, saudara sekalian. Allah memang tidak berubah dari sisi jati dirinya. Allah tidak berubah dari sifat-sifatnya. Dan termasuk atribut-atribut Allah tidak berubah. Allah tidak menjadi lebih setia, tidak menjadi lebih pintar, dan sebagainya. Akan tetapi, saudara, sebetulnya sikap dan tindakan Allah praktis bisa berubah. Allah bisa saja semakin mengasihi seseorang. Bahkan dia bisa juga menjadi lebih berkenan kepada seseorang. Dia bahkan bisa menjadi murka pada seseorang, bahkan pada seluruh bangsa. Nah, saudara sekalian, di dalam PL, berkali-kali kita bisa melihat bahwa Allah bisa menghukum seseorang ataupun menghukum satu bangsa. Ketika saya mengatakan Allah semakin ataupun Allah menjadi, nah dua kata ini memberikan konotasi bisa terjadi perubahan. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya dikatakan fisiknya bertumbuh besar, mentalnya semakin kuat, begitu pula dengan relasi sosial serta hikmatnya semakin bertambah. Tapi jangan lupa, saudara, Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa ia juga semakin dikasihi. Terjemahan yang lain mengatakan semakin diperkenan oleh Allah dan termasuk diperkenan oleh manusia. Ada kata semakin, artinya mengalami progres. Dia semakin dikasihi. Nah, di dalam kaitannya dengan kehidupan kita, sebagai orang Kristen, bisa saja Allah tidak berkenan atas diri kita. Atau sebaliknya, dia semakin berkenan atas diri kita. Sekarang, bagaimana caranya agar seorang Kristen semakin hari semakin dikasihi atau semakin hari semakin diperkenan oleh Allah? Saudara sekalian, dalam hal ini kita harus belajar untuk membedakan antara religiusitas dan spiritualitas. Aktivitas rohani seperti berdoa, baca Alkitab, berpuasa, beribadah, menyembah, memberikan persembahan, dan melakukan pelayanan dengan aktif dan antusias belum tentu membuat seorang Kristen diperkenan oleh Allah. Semua itu adalah ritual-ritual kekristenan, saudara sekalian. Itu semua bukan berarti tidak penting. Karena itu saya juga menolak ide spiritualitas dan tidak agamis. Di dunia barat, ada orang-orang tertentu tidak mau mempunyai hubungan dengan agama Kristen. Mereka tidak mau menjadi anggota gereja, tapi mereka mengaku sebagai orang-orang yang mempunyai spiritualitas. Spiritualitas juga penting, saudara sekalian. Sebab jika tidak penting, tentu Alkitab tidak berbicara tentang spiritualitas agamawi. Yang jadi masalah bukan terletak pada ritualitas, tapi karena keliru dalam praktek dan tidak mengintegrasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira bahwa jika ia telah melakukan berbagai ritual agama, maka Tuhan telah berkenan atas dirinya.
Mari kita lihat berbagai ayat yang menyatakan Tuhan tidak berkenan atas aktivitas rohani seseorang. Mari kita lihat pertama dari kitab Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bagian berikutnya, Yesaya 1 ayat 10 hingga 17. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukang. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Begitu pula dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengutip Nabi Yesaya dan dia berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara perhatikan dengan seksama, dari 3 bagian firman yang saya kutip, semuanya menunjukkan bahwa ritual ibadah, diantaranya puasa, persembahan, ibadah, pelayanan, semuanya dikecam oleh Tuhan. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena seseorang hanya melakukan, mengutamakan ritual agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktekkan spiritualitas. Artinya ajaran-ajaran rohani tidak mewarnai kehidupan orang-orang beriman di waktu itu. Di luar itu, juga ada orang yang berpikir bahwa jika ia atau mereka lakukan sesuatu untuk Allah,
lakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, melakukan sesuatu dengan motivasi yang tulus dan murni 100% demi untuk Allah, termasuk di dalam hal ini adalah tindakan membela nama Allah dan membela agama Allah, maka Allah pasti berkenan. Sebetulnya semua itu keliru, saudara-saudara sekalian. Perhatikan pengajaran Alkitab tentang isu ini. Saya mengutip dari Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Yesus berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku." Saudara perhatikan, Yesus telah mengatakan bahwa akan datang waktunya orang-orang akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan sampai tindakan yang paling ekstrim, mereka akan menganiaya dan membunuh umat Allah. Tetapi orang-orang itu mengira itulah cara mereka berbuat bakti bagi Allah. Apakah Allah berkenan? Mutlak Allah tidak berkenan. Setan yang berkenan atas tindakan itu. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 mengatakan hal sebagai berikut. "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Paulus mulai dengan kata-kata kerinduan hatinya dan doa dia kepada Tuhan adalah mereka, yaitu umat Israel, diselamatkan. Berarti umat Israel belum diselamatkan. Lalu Paulus mengatakan dan bersaksi bahwa umat Israel yang belum diselamatkan itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tidak main-main, tidak ogah-ogahan. Dan walaupun mereka sungguh-sungguh melakukannya untuk Allah, tetapi yang kurang adalah mereka tidak mengerti kebenaran, maka akhirnya mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu kata Rasul Paulus. Nah, dari contoh-contoh tentang ritualitas, termasuk pelayanan dan melakukan sesuatu untuk memuliakan, membela nama Tuhan. Ternyata itu semua tidak diperkenan oleh Allah. Karena dilakukan dengan cara yang salah dan tidak mempunyai spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mereka hebat di dalam seremonial ritualitas agama. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita semakin diperkenan oleh Allah? Hal apa yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan? Apa yang dituntut oleh Allah dari kita agar kita semakin diperkenan oleh Allah? Yang pertama adalah beriman dan bertobat. Beriman dan bertobat adalah satu paket, saudara sekalian. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ketika murid-murid menolak anak-anak yang dibawa kepada dirinya, Yesus berkata dengan tegas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, saudara sekalian, beriman dan bertobat adalah satu paket di dalam hal ini. Nah, di dalam kekristenan,
pertobatan itu mempunyai implikasi keselamatan. Bertobat bukan saja soal berhenti berbuat dosa. Ini adalah aspek yang kedua dari pertobatan. Jika seseorang hanya bertobat dari aspek ini saja, maka ia belum diselamatkan. Sebab tidak mungkin seseorang diselamatkan hanya gara-gara ia telah pensiun, berhenti berbuat dosa. Nah, pertobatan yang mempunyai implikasi pada keselamatan mutlak harus terkait dengan karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan. Dalam khotbahnya kepada orang-orang Yahudi setelah kenaikan Tuhan Yesus, Rasul Petrus berkata seperti ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Paralel dengan itu, Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara sekalian, bertobat di dalam kekristenan mempunyai pengertian, yaitu berubah pikiran. Istilah Ibrani yang digunakan, nakem, berarti keinginan yang kuat untuk berubah. Kata yang lain dari bahasa Ibrani adalah syuk. Syuk mempunyai arti perubahan pikiran. Nah, bertobat dalam bahasa Yunani menggunakan istilah metanoia. Arti dari kata ini adalah perubahan pikiran, tujuan, dan kelakuan. Kalau begitu, ketika Alkitab berbicara tentang pertobatan, apakah arti pertobatan yang sebetulnya? Nah, kepada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang bahkan membunuh Yesus, Petrus memanggil mereka untuk bertobat, yaitu berubah pikiran mereka mengenai Yesus, untuk seterusnya mengakui Dia sebagai sungguh-sungguh Tuhan dan Kristus. Jadi Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikirannya dari semula menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi pertobatan atau perubahan pikiran itu bisa berupa dari semula menolak, akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pertobatan. Ini adalah perubahan pikiran di dalam diri seseorang. Berikutnya, pertobatan ataupun perubahan pikiran itu juga bisa dalam pengertian adanya kesadaran baru tentang hubungan dengan Yesus. Tadinya tidak ada hubungan, tapi sekarang dia merasa perlu ada hubungan dengan Yesus. Ataupun dari seseorang yang tadinya bersikap acuh tak acuh terhadap Yesus, atau sama sekali tidak tertarik dengan Yesus, tapi berubah menjadi orang yang antusias, tertarik kepada Yesus Kristus. Nah, kondisi-kondisi ini seringkali terjadi pada orang-orang Kristen keturunan yang memang terlahir dalam keluarga Kristen. Itu semua adalah perubahan pikiran. Saudara sekalian, betapa pentingnya pertobatan di dalam kekristenan. Richard Baxter berkata dengan sangat tegas. Ia berkata, selama Anda tidak bertobat, Anda tidak benar-benar menjadi anak Allah atau orang Kristen sejati. Karena Anda tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Richard Baxter adalah dikatakan bahwa umat manusia terbagi dalam dua grup besar, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak kegelapan, anak-anak iblis. Hanya orang-orang yang telah bertobat yang adalah dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak bertobat yang dapat dikatakan sebagai anak Allah. Seseorang mungkin saja memanggil Allah sebagai Bapanya,
sebanyak yang ia mau, tetapi Allah tidak akan pernah setuju bahwa orang itu adalah anaknya, kecuali ia bertobat. Dan sebelum ia bertobat, ia tetap menjadi musuh Allah, karena ia bukanlah anak Allah. Hanya dengan iman yang menyelamatkan di dalam Kristus yang dapat menjadikan seseorang menjadi anak-anak Allah. Orang yang tidak bertobat tidak memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Itulah mengapa betapa pentingnya pertobatan di dalam kekristenan. Nah, saudara sekalian, aspek kedua dari pertobatan adalah terjadinya perubahan tingkah laku sejak seseorang mengalami aspek pertama dari pertobatan. Saya harap saudara mengerti, aspek pertama dari pertobatan itu terkonek dengan Yesus. Itu terkait dengan iman sebetulnya. Artinya, ketika seseorang datang kepada Yesus, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai respect kepada Yesus, itu artinya dia telah mengalami pertobatan. Aspek pertama. Dan setelah seseorang betul-betul mengalami pertobatan aspek pertama, maka konsekuensi logis dari pertobatan itu adalah munculnya pertobatan aspek yang kedua. Dan ini menjadi PR seumur hidup bagi setiap orang Kristen. Pertobatan aspek ini juga penting sekaligus menjadi indikator apakah seseorang telah mengalami aspek pertama dari pertobatan. Dan pertobatan aspek kedua ini mempunyai implikasi yaitu kesucian hidup. Roma 8 ayat 5-8 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas, saudara, begitu seseorang datang kepada Yesus, beriman dan menjadi ciptaan yang baru, maka otomatis dia akan memilih hidup kudus. Itu otomatis, bukan pilihan, saudara sekalian. Tapi kalau orang Kristen mengaku percaya pada Yesus, tapi hidupnya kotor, tidak berusaha untuk hidup kudus seperti yang dituntut oleh firman Allah, maka aspek pertama dari pertobatan mungkin saja belum terjadi pada diri orang itu. Betapa pentingnya hidup kudus itu ditegaskan oleh John Bunyan, penulis buku Perjalanan Seorang Musafir. Dia berkata, one leak will sink a ship, and one sin will destroy a sinner. Sebuah kebocoran kecil akan menenggelamkan sebuah kapal, dan sebuah dosa akan menghancurkan seorang pendosa. Apa yang harus dilakukan agar kita semakin diperkenan oleh Allah? Yang kedua adalah mengasihi Allah. Kasih itu begitu pentingnya di dalam kekristenan, sehingga kasih ini menjadi hukum yang pertama dan yang terutama di dalam agama kita. Nah, mengasihi Tuhan akan membawa implikasi ketaatan atau penaklukan diri dari kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian, perhatikanlah dengan seksama. Tuhan tidak mengatakan jika engkau takut kepadaku, jika engkau respect kepadaku, tetapi jikalau engkau mengasihi aku. Maka konsekuensi berikutnya ketika seseorang mengasihi Tuhan adalah orang itu akan menuruti segala perintah Kristus. Dan kasih adalah motivasi yang sebenarnya ketika kita melakukan segala sesuatu. Ingat baik-baik saudara, orang yang tidak berbuat dosa belum tentu sudah diperkenan oleh Allah. Tidak berbuat dosa memang baik, tapi belum tentu Allah suka
Karena kenyataannya seringkali tidak berbuat dosa, itu berarti belum ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ataupun karena motivasi yang keliru ketika seseorang tidak berbuat dosa. Ada orang tidak berani berbuat dosa karena mengharapkan berkat dari Tuhan. Ataupun ada orang yang takut terhadap hukuman Tuhan. Itu sebabnya ia tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, kita tidak berbuat dosa bukan karena kita mengharapkan ada berkat dari Tuhan. Apalagi jika kita mengharapkan bisa masuk surga. Sama sekali tidak, saudara sekalian. Tidak ada kaitan antara tidak berbuat dosa dengan masuk surga. Mengapa kita tidak berbuat dosa? Semata-mata karena kita mengasihi Allah. Ingat kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang harus kita lakukan agar kita semakin diperkenan oleh Allah? Yang ketiga, yaitu mengasihi sesama manusia. Itu berarti kita belajar untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan terhadap sesama kita. Dalam ayat-ayat yang saya bacakan di awal, mengapa orang-orang yang berpuasa tidak diperkenan oleh Allah? Firman Tuhan berkata, ketika mereka berpuasa, mereka masih berbantah-bantahan, memukul orang dengan tinju, dan sebagainya. Jadi, bukan puasanya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, bukan persembahannya yang salah, tetapi di dalam keseharian hubungan dengan manusia itu yang bermasalah. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau orang-orang yang beriman mempunyai konsep mengasihi sesama dengan sedemikian rupa. Itu sebabnya setelah hukum yang pertama dan yang terutama dilanjutkan dengan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Rasul Yohanes berkata seperti ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas saudara sekalian, apabila kita mengasihi Allah, maka otomatis kita harus mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Orang-orang di seputar kita. Termasuk orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Itu pun adalah sesama kita. Jadi sekalian, jangan lupa untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita ingin semakin diperkenan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita membenci saudara kita, memusuhi saudara-saudara kita, sesama manusia, semakin kita membenci orang, Tuhan semakin tidak berkenan atas diri kita. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita diperkenan oleh Allah? Ini baru yang disebut dengan religiusitas, ritual, seremonial. Jangan lupa saudara, Tuhan juga menuntut kita untuk beribadah, berdoa, bersyukur, memuji Dia, memberi persembahan, melayani Dia, menyumbangkan apa yang bisa kita berikan untuk kerajaan Allah. Itu semua adalah ritualitas, seremonial. Itu juga penting saudara sekalian. Tapi mengapa di dalam perjanjian lama Allah menolak persembahan mereka? Jelas karena mereka berikan persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Dan mengapa Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku? Itu terjadi karena mereka hanya beribadah dengan mulut yang manis, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, bukan ritualitas yang tidak benar, tapi cara mempraktekkan, melakukan ritualitas itu yang bermasalah. Itu yang harus dikoreksi, saudara-saudara sekalian.
Jadi apabila kita ingin semakin diperkenan oleh Tuhan, jangan lupa untuk melakukan ritualitas di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, di antara ritualitas yang saya masukkan di sini di antaranya adalah rajin berdoa, rajin melayani, rajin memberikan persembahan, rajin membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, dan sebagainya. Dan ritualitas ini saya tempatkan di urutan nomor 4 sekalian. Karena 3 yang pertama itu jauh lebih penting dari ritualitas. Apabila iman pertobatan tidak ada dalam diri kita, ritualitas kita nol. Apabila kita tidak mengasihi Tuhan, ritualitas kita nol. Dan apabila kita tidak mengasihi sesama kita, maka ritualitas kita nol. Akan tetapi apabila kita sungguh beriman, telah mengalami pertobatan, memilih jalan hidup kudus, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, bahkan lebih daripada kita mengasihi keluarga, hobi, bahkan nyawa kita, dan kita mengasihi sesama kita sedemikian rupanya, maka ritualitas kita akan menjadi pelengkap, penyempurna dari spiritualitas diri kita. Saudara sekalian, sebagai orang tua, kita semua menginginkan mempunyai anak-anak yang baik-baik, semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin membuat kita bangga dan bersuka cita atas diri mereka. Tidak ada orang tua yang tidak mempunyai keinginan seperti ini. Mana ada orang tua yang mengharapkan anaknya makin hari makin buruk, makin tidak jelas cenderungannya, makin aneh kelakuannya, makin banyak pelanggaran, makin banyak pemberontakannya. Tidak ada orang tua yang senang mempunyai anak yang seperti itu. Ada anak yang bertumbuh, semakin hari semakin baik, dan semakin baik. Tetapi jangan lupa, ada juga anak yang semakin hari semakin tidak karuan, semakin hari semakin tidak karuan. Anak yang bertumbuh, anak yang bertambah baik akan membuat kita bersuka cita dan bangga. Tetapi anak yang keras kepala, membangkang, tidak taat, pendosa, membuat kita semakin hari semakin emosi, semakin hari semakin menderita karenanya. Tidak jarang akhirnya ada orang tua berkata menyesal telah melahirkan anak-anak seperti itu. Begitu pula dengan Bapa kita di surga. Bapa kita juga menginginkan kita menjadi anak-anak yang semakin hari semakin baik dan benar. Janganlah kita menyakiti hati Bapa di surga yang sedemikian rupa mengasihi kita. Jangan sampai Tuhan berkata, aku menyesal telah menjadi engkau sebagai manusia. Jangan, saudara sekalian. Mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak Allah yang bisa dibanggakan oleh Allah. Seperti dia bangga kepada Ayub di hadapan iblis. Saudara sekalian, jika di tahun-tahun yang lampau kita banyak berbuat salah, sekarang mari kita berubah. Selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Mari kita isi tahun 2021 ini dengan kerinduan yang besar. Semakin hari, semakin diperkenan oleh Allah. Terus kalian, ketika kita menjalankan hidup setiap hari berganti hari, tahun berganti tahun, itu berarti kontrak kita semakin hari semakin menipis. Kesempatan bagi kita untuk hidup semakin hari semakin berkurang. Itu sebabnya di dalam status WA saya ada kata-kata seperti ini. Semakin dekat surga, hendaklah semakin dekat kepada Allah. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan bagi kami. Kami mau seperti Yesus, semakin hari
semakin diperkenan oleh Allah. Apabila di hari-hari lampau kami banyak tidak diperkenan oleh Allah, ajarilah kami Tuhan untuk menjadi semakin hari semakin diperkenan oleh Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk hidup seturut dengan pimpinanmu, semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan kembali iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan persekutuan kita ataupun ucapan rasa syukur kita dengan persembahan syukur kita. Sebagai nats persembahan kita terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah sumber berkat kami, Allah yang senantiasa memberkati kami di dalam setiap sisi kehidupan kami. Dan saat ini sebagai rasa syukur kami atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan itu, kami nyatakan dengan persembahan kami, persembahan persekutuan kami, persembahan ucapan syukur kami, kiranya Tuhan berkenan akan persembahan ini, dan biarlah atas kenan Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami Philadelphia. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, pengutusan dan berkat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, di penghujung ibadah ini, inilah doa syafaat kami.
Pertama, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun. Hampir 1 tahun kami hidup dalam keadaan tercekam karena pandemi dan juga resesi ekonomi. Tuhan, kami berdoa kiranya di tahun ini harapan baru muncul. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera menjadi sejarah masa lampau. Dan manusia akan hidup kembali dalam kondisi normal. Bekerja lagi, berkarya lagi, bersosialisasi lagi, beribadah lagi, melayani lagi seperti sedia kala, ya Bapa. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sebentar akan dilakukan di Indonesia, termasuk di bangsa-bangsa lain. Biarlah setiap orang boleh mendapatkan vaksin yang baik sehingga mempunyai daya tahan terhadap paparan virus corona. Kami juga berdoa untuk virus corona yang telah mengalami mutasi. Kiranya ini dapat diklaster dengan baik, tidak lagi menjalar kemana-mana, dapat diatasi dengan baik, sehingga pandemi ini segera berakhir. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya sepanjang tahun ini selalu ada belas kasihan Tuhan bagi kami umat-Mu, ya Bapa. Kami juga bersyukur atas pemerintah kami Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami baik dan benar, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kiranya semua itu akan terus dilestarikan sehingga bangsa ini terus terpeliharakan, tidak terpecah belah. Kami berdoa untuk berbagai program pemerintah untuk menghidupkan ekonomi. Kami juga bersyukur ada begitu banyak perusahaan besar internasional yang mulai melirik Indonesia. Kami berdoa kiranya Indonesia berjalan pada track yang benar, sehingga ke depan ekonomi akan berlimpah-limpah di tempat ini, ya Bapa. Berkati gerejamu, berkati umatmu. Mari kita naikkan doa Bapa kami, saudara sekalian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.